Perkenalkan, saya Herma Suryana dengan NIM 1804030129 dari MBS 6D. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yakni MSDM dan rancangan pekerjaan. Yang pertama adalah strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang-orang dapat diperdayakan secara efektif dan efisien. Terkait dengan strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing, hal-hal yang diperlukan adalah yang pertama, kualitas lingkungan kerja, di mana sebuah pekerjaan yang tidak hanya cukup aman dan cukup bayarannya, tetapi juga mencapai tingkat memadai dalam persyaratan, baik fisik maupun psikologisnya. Selanjutnya adalah komitmen bersama. Di sini dimaksudkan adalah manajemen maupun karyawan sama-sama berjuang mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah kepercayaan, di mana tercermin dari kebijakan ketenagakerjaan yang layak dan terdokumentasi yang diterapkan secara jujur dan adil demi kepuasan manajemen dan karyawan, saat manajer memiliki rasa hormat, dan juga bagi kontribusi perusahaan. Hal ini akan membentuk lingkungan kerja yang berkualitas dan kepercayaan bersama akan timbul tanpa kesulitan. Yang selanjutnya adalah batasan-batasan dalam strategi sumber daya manusia. Yang pertama ada bauran produk. Bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja musiman atau tenaga kerja tetap. Yang kedua adalah proses, teknologi dan peralatan, serta proses mungkin memiliki implikasi pada keamanan, kenyamanan, dan kandungan pekerjaan. Yang ketiga adalah lokasi. Keputusan mungkin berdampak pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Dan yang terakhir adalah tata letak. Keputusan tata letak seperti sel kerja akan mempengaruhi muatan pekerjaan. Selanjutnya adalah perencanaan tenaga kerja, di mana perencanaan tenaga kerja adalah suatu cara menentukan kebijakan tenaga karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. Adapun proses perencanaan tenaga kerja, yang pertama adalah memahami tenaga kerja, di mana Departemen Sumber Daya Manusia harus benar-benar memahami tenaga kerja yang tersedia di perusahaan. Mereka harus memeriksa latar belakang, keahlian, kualifikasi, dan lain sebagainya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia memiliki pilihan yang terbaik terkait dengan pool of talent yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah perencanaan masa depan. Adanya perubahan konstan dalam persyaratan bisnis, perusahaan harus memahami tren masa depan dan jenis karyawan mana yang paling cocok untuk organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memeriksa, mengevaluasi, dan memilih jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan untuk masa depan. Yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi. Tergantung pada persyaratan bisnis, perencanaan tenaga kerja mengarah pada pola rekrutmen dan pemilihan yang jauh lebih baik. Hal ini sepenuhnya tergantung pada rencana dan persyaratan yang dibuat. Oleh karena itu, kandidat dengan kualifikasi, keahlian, pengalaman yang lebih baik dipilih sebagai karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan masa depan. Poin yang terakhir adalah pelatihan karyawan. Karyawan yang merupakan bagian dari organisasi dilatih untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman terbaik tentang pekerjaan saat ini serta persyaratan di masa mendatang. Semua langkah perencanaan tenaga kerja tersebut membantu organisasi untuk lebih siap beradaptasi dengan teknologi baru, perkembangan industri di masa depan, bahkan berhadapan dengan kompetitornya. Nama saya Ayu Juwanda dari MBS 6D dengan nomor induk mahasiswa 1804030122. Baiklah, materi yang akan saya bawakan adalah bagian D, kebijakan stabilitas tenaga kerja. Stabilitas tenaga kerja berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipelihara oleh sebuah organisasi pada suatu waktu tertentu. Terdapat dua kebijakan dasar yang berkaitan dengan stabilitas. Yang pertama, ikuti permintaan dengan tepat, dan yang kedua, menjaga jumlah karyawan konstan.
Selanjutnya, bagian E. Ikuti permintaan dengan tepat. Dengan mengikuti permintaan dengan tepat, akan menjaga biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan produksi, tetapi akan menimbulkan biaya yang lain. Biaya yang lain itu meliputi biaya perekrutan dan pemberhentian karyawan, asuransi pengangguran, dan upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan agar dapat menerima pekerjaan yang tidak stabil. Materi terakhir bagian F, ada jadwal kerja. Terdapat beberapa varian dalam jadwal kerja, yakni flex time. Flex time mengizinkan karyawan untuk menentukan jadwal mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, minggu kerja yang fleksibel. Dengan rencana ini, jumlah hari kerjanya itu lebih sedikit, tetapi jam kerjanya lebih dari seperti 4 hari kerja dengan 10 jam per hari. Kemudian yang terakhir, jam kerja yang pendek alih-alih yang panjang. Rencana ini acap mengubah status karyawan menjadi berstatus paruh waktu. Itulah pemaparan materi dari kami selaku kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.